Ya, semua hadir? Hadir. Ya, adik-adik sekalian, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen di saat siang hari ini. Namun sebelumnya, semua mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami minta di saat siang hari ini urapan Roh Kudus hadir di tengah-tengah seluruh kehidupan kami, agar dari awal sampai dengan akhirnya materi pembelajaran di saat siang hari ini tentang agama Kristen dan budi pekerti dapat tertanam dan termeterai di dalam seluruh kehidupan kami, bahkan menjadi bekal dalam seluruh kehidupan anak-anak didikan kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Anda mengamati keempat gambar tersebut yang ada di depan. Lalu dari gambar tersebut, kira-kira menurut anak-anak sekalian itu materi apa yang akan Ibu ajarkan di saat ini? Ya, gambar yang pertama tentang apa anak-anak? Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Gambar yang kedua? Yesus peduli. Ya, Yesus peduli kepada siapa di situ? Coba lihat. Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Yang ketiga? Yesus marah. Yesus marah. Yesus marah di mana itu? Di bait Allah. Di bait Allah. Gambar yang keempat? Yesus berdoa. Yesus sementara berdoa. Ya, dari gambar tersebut menurut anak-anak sekalian, materi apa yang akan Ibu ajarkan di saat ini? Yesus teladanku. Ya, pintar sekali, tepuk tangan. Ya, hari ini materi kita yaitu tentang Yesus teladanku dengan kompetensi dasar yang pertama, menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup orang beriman. Yang kedua, mempraktekkan sikap hidup beriman yang dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga, menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup beriman. Yang keempat, menyajikan berbagai contoh cara hidup beriman yang dipimpin Roh Kudus. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan setelah proses pembelajaran ini selesai, siswa dapat menjelaskan peran Roh Kudus dalam hidup beriman. Yang kedua, menerapkan teladan Tuhan Yesus yang patut diteladani berdasarkan Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45, Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan 25, dan Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13. Yang ketiga, dapat menganalisis mengapa sifat-sifat itu seringkali membuat Tuhan Yesus dimusuhi para penguasa pada zamannya. Yang keempat, menjelaskan sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga ia memiliki keberanian untuk bersifat konsisten dan tegas. Ya, anak-anak sekalian, yang pertama sekali, Yesus disebut teladan karena Yesus peduli dengan orang yang menderita. Ya, kita lihat bahwa Yesus membantu atau memulihkan orang yang menderita. Itu Yesus. Yang kedua, Yesus peduli dengan orang-orang yang dilecehkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang punya kehidupan yang membuat orang lain bisa bercerita tentang kehidupannya. Ya, dikatakan di situ perempuan yang hidupnya itu kelam datang pada jam 12 siang itu Yesus temui bahwa si perempuan yang punya masa hidupnya kelam ini ada menimba air pada jam 12 siang. Dan saat itu Yesus merasa haus dan Yesus minta air lalu minum di situ. Nah, Yesus tidak menjauh tapi dia merangkul. Nah, dari kisah ini, perempuan ini dia menjadi seorang penginjil. Ya, dia menjadi seorang penginjil, dia mengajak keluarganya, mengajak saudara-saudaranya, semua datang bertemu dengan Yesus. Walaupun orang merasa bahwa dia ini tidak diperhitungkan, tapi perempuan ini tidak. Ketika Yesus mendekati dia, dan pada waktu itu juga perubahan terjadi dalam diri perempuan itu. Yang berikut, Yesus jadi teladan juga terhadap ketidakadilan. Ya, ketidakadilan ketika Tuhan Yesus datang di bait Allah. Di situ ada banyak, ya,
penguasa-penguasa, ahli-ahli Taurat, imam-imam, banyak ada di dalam bait Allah. Bait Allah itu dijadikan sebagai sarang penyamun. Itu ada ternak, ada domba, ada kuda, ada sapi, semua ada di dalam bait Allah. Bahkan di dalam bait Allah itu mereka sementara jual beli atau berdagang. Ya, di situ Yesus melihat bahwa ada sesuatu yang tidak bagus di situ. Ya, sangat menentang dalam proses pengajaran Yesus Kristus. Jadi Yesus marah di situ. Kemarahan Yesus yang pertama, bait Allah dijadikan sebagai sarang penyamun. Yang kedua, imam-imam dan ahli-ahli Taurat pada saat itu mereka membayar, atau ketika ada orang Romawi datang di dalam bait Allah itu harus bayar dengan harga yang mahal baru bisa masuk di bait Allah. Kalau saya punya uang sesuai dengan punya, berarti kita punya tempat itu di luar, tidak diperkenankan masuk di dalam bait Allah. Nah, di situ ketidakadilan di situ. Yang berikut, Yesus juga sebagai teladan terhadap kemunafikan. Yesus tidak suka. Ya. Yesus bilang begini, jangan berdoa seperti orang munafik. Berjalan di jalan-jalan lalu bilang, ya Tuhan. Berdoa, orang bilang, yuk, nona sana berdoa paling bagus sih. Padahal dia adalah excentudian mampus tomorrow. Toh? Supaya orang puji. Padahal tidak tahu kata hatinya itu seperti apa, betul? Betul itu. Ingin untuk dipuji. Yang berikut, itu Yesus tidak mau. Yesus bilang, masuklah di dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga. Ya, teladan yang terakhir yaitu Yesus berdoa. Ya, Yesus berdoa. Yesus berdoa, kalau lihat di gambar Yesus berdoa di mana anak-anak? Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Ya, anak-anak sekalian, Yesus menjadi teladan yaitu berdoa. Berdoa merupakan sumber kekuatan bagi Tuhan Yesus. Ya, dikatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapanya di surga. Perbuatan mujizat yang Tuhan Yesus buat semua itu karena kekuatannya bersumber pada Bapanya yang di surga. Lewat berdoa. Ya, dengan demikian kita akan ada dalam diskusi. Untuk itu saya bagikan langsung dalam 2 kelompok. Di sini kelompok 1, di kaum pria kelompok 2. Oke? Ya, perhatikan soal diskusi nomor 1. Itu bacalah Matius 4 ayat 5 sampai 25. Hal-hal apa saja yang menarik dari kisah tersebut? Sudah? Itu nomor 1. Nomor 2, jelaskan cara hidup apa yang perlu kita teladani dari Tuhan Yesus. Nomor 3, jelaskan sikap hidup yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Ya, Ibu berikan waktu 5 menit. 5 menit. Ya, waktu selesai. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kepada ketua dan sekretaris disilahkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang lain diam. Bertanggungjawabkan hasil diskusi. Hal apa saja menarik dari kisah tersebut. Matius 4 ayat 5 ayat 10. Satu, Yesus dicoba di padang gurun, berpuasa selama 40 hari. Kedua, Yesus di Galilea Yohanes ditangkap dan singkirkan dari Galilea. Tiga, Yesus memang murid-muridnya. 4, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Pertanyaan kedua,
Cara hidup yang perlu diteladani dari Tuhan Yesus adalah: satu, kita harus peduli dengan orang yang meminta; dua, kita harus membantu orang yang lemah dan orang yang susah; tiga, kita harus rajin berdoa. Soal yang terakhir, sikap hidup yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus adalah: Yesus menunjukkan ketidakadilan; dua, Yesus menunjukkan. Apakah ada tanggapan dari kelompok dua? Kelompok 2, apakah ada tanggapan? Silakan. Mengapa kita harus hidup teladan? Mengapa harus hidup teladan? Karena kalau tidak hidup teladan, kita akan hidup belakang saja. Apakah masih ada tanggapan? Sikap apakah yang dibenci oleh Tuhan? Yang menafikan dan ketidakadilan. Ya, berikan aplaus. Kelompok yang sangat diresponi oleh kelompok 2. Sekian dan Ya, ya sekali lagi aplaus. Ya, semua angkat pena, lalu kita akan ada dalam evaluasi. Ya, evaluasi. Ibu percaya bahwa semua pasti mendapat nilai yang paling bagus, yang sangat bagus. Sebab apa? Tadi semua aktif dalam kelompok, aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di saat ini. Untuk itu, soal yang pertama. Yang pertama, uraikan contoh kepedulian Tuhan Yesus dengan yang menderita. Bisa toh? Uraikan contoh kepedulian Tuhan Yesus dengan yang menderita. Yang kedua, urutkan contoh dalam Alkitab kedekatan Tuhan Yesus dengan mereka yang dilecehkan. Yang ketiga, analisis mengapa sifat Tuhan Yesus membuatnya dimusuhi oleh para penguasa pada zamannya. Musuhi. Yang keempat, dari manakah sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga memiliki keberanian bersifat konsisten dan tegas. Waktu 5 menit. Ada yang sudah selesai? Sudah? Ya, sudah semua? Sudah. Ya, baik sekali. Yang berikut tugas. Tugas ini Anda kerja, semua siapkan buku bersih satu orang satu buah, dan buat buku jurnal. Ya? Semua tahu buku jurnal? Buku jurnal itu untuk mengetahui keaktifan Anda. Mau jadi teladan. Tapi kalau saya masuk gereja sama saja. Saya baca Alkitab sama saja, toh? Saya berdoa sama saja. Nah, dengan demikian setelah buku jurnal itu dibuat selesai, keibadah itu, pemimpin ibadah siapa? Pembacaan Alkitab itu apa, dari mana ke mana? Selesai itu ada khotbah atau cerita tentang apa. Kalau ibadah minggu itu pendeta siapa yang pimpin, misalnya Bapak Glenn Siahaya, berarti bacaannya itu di apa. Setelah itu inti khotbahnya apa. Kalau ke sondak, siapa pengasuh siapa yang pimpin. Toh? Ibadah unit, majelis siapa yang pimpin, pengurus siapa yang pimpin. Setelah itu paraf, tanda tangan, keterangan itu. Ya, keterangan hadir, paraf itu pemimpin ibadah yang tanda tangan. Ya, demikian proses pembelajaran kita di saat ini. Masih semangat anak-anak? Semua dalam keadaan duduk. Salam PPK. Salam. Berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Pembelajaran kita di saat ini, untuk mengakhiri kegiatan kita, Ibu minta salah satu anak yang laki-laki, satu orang maju di depan untuk menutup kegiatan kita di saat ini. Cowok satu orang. Jangan malu-malu. Mau jadi teladan itu mesti tunjuk teladan buat teman-teman yang lain. Ya, oke. Teman-teman yang baru
kami menjadi hamba kami. Amin. Ya. Ya, demikian anak-anak sekalian. Selamat siang, Shalom.